Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di perkuliahan metode kuantitatif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Satu hal yang esensial dalam suatu penelitian kuantitatif, di mana jika kita salah dalam pengukuran skala, maka hasil dari olah datanya pun akan menjadi salah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, nyalakan loncengnya dan mari kita mulai dengan membacakan bismillah bersama-sama. Baik, yang pertama tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Skala adalah pengorganisasian data yang dapat memberikan ciri tertentu dari variabel yang diamati, gitu ya. Jadi dari variabel lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk skala, gitu ya. Data adalah suatu himpunan angka yang berasal dari hasil pengukuran individu, gitu ya. Data ini biasanya didapatkan dengan hasil penelitian dengan penyebaran instrumen dengan skala penelitian tertentu, gitu. Lalu kemudian variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian, ya, sesuatu objek, gitu ya. Nah, variabel ini nanti akan dipecah lagi menjadi variabel dependent, variabel independent, variabel moderator, variabel intervening atau variabel mediasi. Nah, jenis skala yang pertama adalah skala nominal. Ini adalah skala yang paling dasar. Adalah skala yang hanya digunakan untuk memberikan kategori saja, gitu ya. Jadi yang perlu diingat hanya kategori ya. Nah, antara kategori tidak diketahui nih tingkat perbedaannya, gitu ya. Artinya tidak relevan jika kita membandingkan persamaan atau perbedaannya, gitu ya. Contohnya laki-laki dan perempuan itu kan jelas berbeda ya. Lalu kemudian ada agama, gitu ya. Sehat, sakit itu termasuk ke dalam kategori yang termasuk ke dalam skala nominal, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah skala ordinal. Nah, skala ordinal adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatannya, gitu ya. Akan tetapi jarak atau interval belum jelas, gitu ya. Contoh atau ciri-cirinya, antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya, antara kategori tidak diketahui besar perbedaannya, gitu ya, tapi dapat diukur. Contoh, tidak sekolah, gitu ya. Tidak sekolah kan dapat diketahui, tidak sekolah itu ya, beda dengan tamat SD, tamat SMP itu kan tingkatannya ada ya, tidak sekolah, tidak tamat SD, tidak tamat SMP, tamat SMP. Nah, ada tingkatannya. Namun tidak diketahui besar perbedaannya, gitu ya. Nah, kanker stadium 1, stadium 2, stadium 3 itu kan tingkatan, gitu ya. Tapi bukan berarti kanker stadium 1 itu sama dengan kanker stadium 2, gitu ya. Bukan berarti seperti itu. Lalu kemudian status sosial, tinggi, menengah, dan bawah, gitu ya. Ada tingkatannya, bukan berarti bisa diukur intervalnya. Lalu kemudian jenis skala yang ketiga adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkat dan jarak atau interval. Kemudian yang ketiga adalah skala interval. Adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatan yang sudah jelas, namun belum memiliki nilai 0 yang mutlak. Nah, ciri-cirinya nih. Yang pertama, dapat diketahui tingkat perbedaannya antar variabel itu ya. Yang kedua, dapat diketahui besar perbedaannya dan dapat diurutkan, gitu ya. Tidak diketahui besar kelipatannya, gitu ya. Perbandingan jarak interval memiliki arti kuantitatif. Contoh, suhu 30 derajat tidak sama dengan suhu 15 derajat ditambah suhu 15 derajat. Jadi ngitungnya bukan gitu. Nah, darah 200 mm Hg bukan 2 kali 100 mm Hg, gitu ya. Jadi dalam interval ini tingkatannya sudah diketahui ya. Perbedaannya juga sudah diketahui, dapat diurutkan tapi bukan kelipatan, gitu ya. Itu yang termasuk dalam skala interval. Nah, yang keempat adalah skala rasio. Adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan, gitu ya. Nah, ini yang paling tinggi nih, dan jarak
dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas gitu, dan juga memiliki nilai nol yang mutlak. Ciri-cirinya dapat diketahui tingkatan perbedaannya, dapat diketahui besar perbedaannya, dapat diurutkan, dan dapat diketahui besar kelipatannya, dan memiliki nilai nol mutlak gitu ya. Nah, perbandingan nilai rasio memiliki arti kuantitatif. Contohnya nih, contoh yang termasuk ke dalam skala rasio, berat 100 kg adalah 2 kali berat 50 kg gitu ya. Tinggi 500 cm adalah 2 kali tinggi 250 cm gitu ya. Itu termasuk ke dalam skala rasio. Oke, cukup mudah bukan ya? Nah, ini merupakan tabel ringkasan tentang skala gitu ya. Di samping kiri ada skala, nominal, ordinal, interval, rasio. Disingkat NOIR gitu ya. Nah, supaya ingat. Nah, ini ada tipe pengukuran, kategori, peringkat, jarak, perbandingan. Ya, gitu. Oke. Nah, di sini semakin ke bawah semakin ya semua gitu ya. Semakin ke atas itu semakin tidak diakomodasi. Misalkan nominal, kategori ya hanya pengategorian saja. Terus ordinal, kategori iya, peringkat iya, gitu ya. Sementara interval, kategori termasuk, peringkat termasuk, jarak termasuk, namun tidak bisa membandingkan. Sementara skala rasio bisa memiliki 4 fungsi dari tipe pengukuran, baik kategori, peringkat, jarak, dan perbandingan. Lalu kita akan masuk ke desain pengukuran. Nah, desain pengukuran juga memiliki 4 skala. Yang pertama adalah yang termasuk dalam desain penelitian atau desain pengukuran adalah skala Likert, yang kedua adalah skala Goodman, yang ketiga adalah skala semantik diferensial, dan yang keempat adalah skala rating. Nah, kita akan masuk skala Likert digunakan oleh teman-teman dalam penyebaran angket. Yang pertama, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Gitu ya, fenomena sosial belanja online, fenomena sosial apapun itu. Jika kita menyebarkan instrumen angket, maka skalanya rata-rata menggunakan skala Likert. Contoh, pelayanan rumah sakit nih, sudah sesuai dengan apa yang saudara harapkan atau belum, gitu ya. Sangat setuju skornya 5, setuju skornya 4, tidak ada pendapat skornya 3 atau netral, tidak setuju gitu 2, wah sangat tidak setuju nih, pelayanannya buruk banget gitu 1, masuk kategori skala Likert. Lalu kemudian ada skala Goodman. Skala Goodman adalah skala yang akan memberikan respon yang tegas, yang terdiri dari 2 alternatif. Contohnya, ya atau tidak, pernah menggunakan GoPay atau tidak misalkan, gitu ya. Baik atau buruk, pelayanan dari Telkomsel Grapari baik atau buruk misalkan, pernah atau belum pernah. Apakah Anda pernah berwisata ke Labuan Bajo? Pernah atau belum pernah? Lalu kemudian punya atau tidak punya. Apakah Anda memiliki jam Rolex otomatis seri 5 yang harganya 80 juta? Punya atau tidak punya? Gitu ya. Biasanya skala Goodman ini untuk membuka kuesioner selanjutnya. Nah, yang intinya dari skala Goodman ini adalah skala dengan hasil yang responnya tegas, ya atau tidak. Lalu kemudian ada skala semantik diferensial. Ini adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dari sebuah garis kontinum, gitu ya, di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, sedangkan nilai yang sangat positif terletak di sebelah kanan. Nah, bagaimana tanggapan saudara nih terhadap pelayanan di rumah sakit saat ini? Sangat buruk dan sangat baik. Nah, di skala semantik diferensial ini mirip dengan skala Likert, namun untuk kesesuaian dan kemudahan rata-rata orang menggunakan skala Likert. Nah, lalu kemudian ada skala rating. Nah, ini nih skala rating yang teman-teman berikan ketika belanja online. Teman-teman puas nggak beli tas di Tokopedia? Puas nggak beli HP di JDID? Berikan rating gitu ya. Atau sekarang jika teman-teman memberikan rating toko, teman-teman akan dapat bonus koin ya. Itu tujuannya agar mereka sangat butuh terhadap rating, dan sampai-sampai teman-teman akan dibayar jika teman-teman memberikan rating gitu ya, karena di digital bisnis saat ini rating itu penting
gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini bukan rating palsu atau rating bohong ya. Oke, itu aplikasinya. Tapi apa sih pengertian dari rating itu? Nah, dalam skala rating, data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif menjadi data kualitatif gitu ya. Nah, contoh kenyamanan ruang tunggu RSU Kartini misalkan. Kenyamanan ruang tunggu RSUD 45. Kasih rating bintang 5 atau bintang 1 gitu ya. Kebersihan ruang parkir RSU bintang 5 atau bintang 1 atau pilih 5 4 3 2 1. Skalanya tadi ya, modelnya mirip dengan skala Likert. 5 sangat baik, sementara 1 sangat tidak baik. Oke, cara menyusun instrumen kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Silakan pahami dulu tentang ini, baca buku referensi dan baca juga artikel saya di blog. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.